Nah, kawan-kawan, jadi pada video kali ini tuh aku mau membahas tentang seputar hiyo. Dan jadi untuk kali ini kita akan cerita-cerita sejenak tentang arti dan makna penggunaan hiyo ya kawan-kawan. Tapi sebelumnya kita jelasin dulu bahwa tradisi penggunaan hiyo adalah sebuah tradisi yang sangat lama yang berasal dari negeri Tiongkok. Dan tradisi ini pun sudah berusia selama ribuan tahun. Jadi jangan heran nih kawan-kawan, karena tradisi ini sudah berusia hingga ribuan tahun. Jadi jangan heran tuh jika dalam masa itu akan sangat banyak sekali perkembangan selanjutnya, sehingga jangan heran juga nanti mungkin kawan-kawan akan melihat sejumlah perbedaan, baik itu jumlah maupun makna dari penggunaan hiyo yang ada di satu tempat atau di tempat yang lain. Apalagi ini adalah sebuah tradisi yang sangat lama sekali, jadi memang tidak ada aturan pakemnya yang mengikat dalam arti dan makna jumlah penggunaan hiyo. Oke kawan-kawan, untuk hiyo itu sendiri memiliki arti harum kawan-kawan. Jadi karena memiliki arti harum atau maknanya adalah wewangian, jadi biasa hiyo memang digunakan dalam sejumlah proses persembahyangan, khususnya bagi umat Tridharma. Tridharma itu Konghucu, Buddhisme, dan Tao. Nah oke kawan-kawan, hiyo itu sendiri ada beberapa macam ya. Ada yang hiyo merah, hiyo yang berwarna merah seperti ini. Kemudian juga ada hiyo yang berwarna kuning, kuning kusam. Kemudian juga ada hiyo yang berwarna hijau. Kemudian juga ada hiyo yang berwarna hitam. Nah contohnya seperti ini. Ini ada hiyo yang berwarna hitam, ini kan beda nih ya, mungkin agak-agak sedikit kecil lah. Nah untuk hiyo yang berwarna hitam ini memiliki aroma yang baunya memang agak sedikit jauh lebih kuat dibanding hiyo merah pada umumnya. Nah sedangkan hiyo merah adalah hiyo yang paling sering atau lazim digunakan dalam sejumlah proses-proses persembahyangan. Sedangkan hiyo kuning itu biasa digunakan untuk hajat yang bersifat umum kawan-kawan, atau yang bersifat ringan-ringan. Kemudian kadang hiyo kuning juga digunakan dalam sejumlah proses persembahyangan selama masa kedukaan atau masa berkabung. Setelah itu biasanya baru lanjut lagi menggunakan hiyo merah. Kemudian hiyo hijau juga ada. Hiyo hijau itu biasanya digunakan ketika bersembahyang di depan jenazah. Nah oke teman-teman, yuk mari kita bahas dulu tentang jumlah hiyo. Jadi dalam bersembahyang itu biasanya menggunakan hiyo dengan jumlah itu ada 1 batang hiyo, kemudian 2 batang hiyo, 3 batang hiyo, 4 batang hiyo, 5 batang, 6 batang hiyo, 7 batang hiyo, 8 batang hiyo, 9 batang hiyo, kemudian ada 12 batang hiyo, kemudian ada juga yang menggunakan hingga 24 batang hiyo. Kemudian ada juga yang hingga 36 batang hiyo. Kemudian juga ada yang lebih banyak lagi dari itu hingga sejumlah 108 batang hiyo. Nah teman-teman, apa sih arti dan maknanya? Oke kawan-kawan, ini untuk yang 1 batang hiyo. Oke ya, untuk yang 1 batang hiyo itu memiliki makna esa, satu atau tunggal. Maksudnya itu menggunakan 1 batang hiyo untuk melakukan persembahan atau persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Tien Tao. Jadi ini untuk menyembah atau untuk beribadah kawan-kawan. Nah kemudian ada juga yang menggunakan 2 batang hiyo. 2 batang ini berarti keseimbangan kawan-kawan, memiliki makna keseimbangan sebagai 2 kutub yang berbeda. Misalnya ada yin yang, kemudian ada pria dan wanita, ada siang dan malam, gitulah. Jadi dalam arti keseimbangan ini yang saling melengkapi dan tidak bermakna negatif ya kawan-kawan. Jadi keseimbangan itu yang saling melengkapi lah gitu. Terkadang penggunaan 2 batang hiyo juga bisa digunakan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal atau roh-roh leluhur. Oke kawan-kawan, kemudian lanjut lagi untuk yang 3 batang hiyo. Nah untuk yang 3 batang hiyo, 3 batang ini memiliki arti atau makna semesta teman-teman. Jadi bisa langit, bumi, dan manusia, ataupun langit, bumi, dan dewa-dewi atau roh leluhur. Nah sedangkan penggunaan 3 batang hiyo adalah penggunaan yang paling umum atau yang paling sering dilakukan dalam sejumlah proses persembahyangan. Kemudian kita lanjut lagi dengan penggunaan 4 batang hiyo. Nah ini dia. Nah untuk makna dari 4 batang hiyo itu sendiri adalah
Itu gini kawan-kawan ya. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa itu kan dikenal adanya 4 penjuru lautan. Jadi ada utara, selatan, barat, dan timur. Jadi maknanya itu para manusia yang tersebar di 4 penjuru lautan itu maknanya adalah saling bersaudara, teman-teman. Jadi penggunaan 4 batang hio itu bisa digunakan misalnya untuk mendoakan arwah atau roh leluhur. Namun ada juga yang bisa juga digunakan untuk mendoakan teman atau kerabat kita di tempat yang jauh. Nah oke, kemudian ini ada penggunaan untuk 5 batang hio. Nah 5 batang hio itu memiliki makna 5 unsur atau 5 elemen dasar. Jadi ada kayu, api, air, tanah, dan besi atau logam. Jadi penggunaan 5 batang hio juga bisa digunakan untuk berdoa kepada para dewa-dewi yang berhubungan dengan 5 unsur tadi, yaitu api, air, kayu, tanah, dan logam. Nah 5 batang hio terkadang juga bisa digunakan nih untuk mendoakan kesehatan atau kesembuhan seseorang yang sedang sakit. Oke teman-teman, kemudian lanjut lagi dengan 6 batang hio. Nah ini untuk 6 batang hio. 6 batang hio itu memiliki arti dan makna keharmonisan, keselarasan, dan perdamaian yang seimbang, kawan-kawan. Jadi 6 batang hio ini kita bisa menggunakan untuk mendoakan orang banyak atau masyarakat umum supaya mendapat kebahagiaan atau kedamaian. Nah oke teman-teman, ini 6 batang. Kemudian lanjut lagi yang 7 batang hio. Untuk 7 batang hio itu memiliki arti atau makna ya kawan-kawan. Itu bermakna 7 rasi bintang dalam kepercayaan masyarakat Cina kuno. Jadi berdoa dengan 7 batang hio itu memiliki makna juga berdoa kepada langit. Misalnya gini, berdoa memohon keajaiban atau mukjizat gitu supaya mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Itu bisa kawan-kawan juga menggunakan 7 batang hio. Selain 7 batang hio, ini ada juga yang terkadang itu berdoa dengan 8 batang hio. Nah untuk yang 8 batang hio ini masih memiliki hubungan atau keterkaitan dengan yang 4 batang hio tadi. Cuma itu lebih dikembangkan kawan-kawan. Jadi kalau yang 4 batang hio itu sendiri adalah 4 penjuru lautan, utara, selatan, barat, dan timur. Maka kalau yang 8 batang hio itu lebih dikembangkan menjadi utara, selatan, barat, timur, tenggara, timur laut, barat daya, dan barat laut. Nah maknanya ini masih kurang lebih sama, bahwa seluruh manusia yang ada di 8 penjuru adalah bersaudara. Kemudian berdoa dengan 8 batang hio juga bisa diartikan berdoa kepada alam semesta supaya para manusia itu terhindar dari segala bencana atau musibah, bencana alam dan sebagainya, kawan-kawan. Nah kemudian untuk yang berdoa dengan 9 batang hio. Nah ini teman-teman ya, 9 batang hio. 9 batang hio, 9 itu memiliki arti angka tertinggi atau maknanya adalah bilangan tertinggi dalam masyarakat Tionghoa. Kemudian 9 juga bisa bermakna 9 istana. Nah oke teman-teman, penggunaan 9 batang hio juga bisa digunakan untuk berdoa secara khusus supaya mendapatkan keharmonisan dan kemakmuran atau mendapat kebaikan dan perlindungan dari sesuatu hal yang buruk. Nah oke kawan-kawan, kemudian juga ada selain 9 batang hio, itu juga ada yang berdoa di atas 9 batang hio tadi. Jadi kalau tadi kita cuma ngomong yang 1 batang hio, 2 batang, 3 batang, hingga 9 batang hio. Namun ada juga itu yang berdoa hingga di atas 9 batang hio. Misalnya menggunakan 12 batang hio. Nah oke. Untuk 12 batang hio itu biasa digunakan ketika malam tahun baru, teman-teman. Jadi maksudnya adalah berdoa semoga 1 tahun yang akan datang atau 12 bulan ke depan itu mendapat kebaikan atau keberlimpahan, teman-teman. Kemudian ada juga yang berdoa menggunakan hingga 24 batang hio. Yang 24 batang hio ini masih memiliki hubungan yang sama dengan yang 12 batang hio tadi. Cuma maknanya adalah semoga mendapatkan keberuntungan dan kebaikan untuk 12 bulan ke depan, baik pada siang harinya atau malam harinya, atau mendapatkan keseimbangan kehidupan yang baik. Jadi semacam kecukupan baik secara materi dan non materi.
kecukupan secara materi itu misalnya kemakmuran dalam berusaha, kecukupan rezeki dan sebagainya. Kalau yang non materi itu misalnya mendapatkan kesehatan, kesembuhan, perlindungan gitulah dan lain sebagainya kawan-kawan. Nah, kemudian ada juga yang berdoa menggunakan 36 batang hio. Berdoa menggunakan 36 batang hio ini bisa dilakukan secara khusus untuk memohon suatu hajat yang bersifat kesuksesan usaha, kemakmuran dagang. Misalnya tuh gini, ada yang pengen buka usaha atau buka dagang, atau dia tuh ada buka dagang atau ada buka toko ya. Jadi karena dia tuh ada buka toko, mungkin dia tuh pengen tokonya itu lebih maju lagi, lebih lancar lagi tuh. Dia bisa berdoa secara khusus menggunakan 36 batang hio. Nah, kemudian ada juga itu yang menggunakan hingga 108 batang hio. Oke, nah untuk yang 108 batang hio itu kan mungkin terkesan agak sedikit banyak ya kawan-kawan. Kok banyak sih sekali sampai hingga 108 batang hio. Nah, untuk yang 108 batang hio itu bisa digunakan untuk sebuah hajat atau sebuah permohonan doa yang sifatnya sangat khusus, sangat mendesak, sangat darurat atau sangat urgent lah gitu. Jadi dia tuh berdoa secara khusus menggunakan 108 batang hio, dan doanya biasanya itu dilakukan tepat pada malam hari pada pukul 00. Jadi ketika pergantian hari itu dia sudah langsung menghadap Tuhan untuk berdoa kawan-kawan. Nah teman-teman, itu kan tadi kan aku kan ada bilang ya bahwa penggunaan hio ini kan mungkin sebuah tradisi yang sudah berusia hingga ribuan tahun. Jadi jangan heran jika nanti itu kawan-kawan bisa melihat bahwa oh mungkin yang di tempat lain, misalkan nih gini nih, yang ada di Pulau Sumatera mungkin tradisi penggunaan hio-nya seperti ini. Nanti mungkin yang di Pulau Jawa misalnya, yang di Jakarta, di Tangerang, di mana Bogor, Sukabumi misalkan, atau di Semarang, Surabaya mungkin lain lagi. Nah kemudian yang di Pulau Kalimantan juga nih, misalkan yang di Pontianak, di Singkawang gitu, atau di Kalimantan Timur, di Samarinda gitu, mungkin tidak sama juga atau ada sedikit perbedaan dengan yang di daerah lain, misalkan dengan yang di Sulawesi, misalkan dengan yang di Manado, di Makassar dan lain sebagainya. Karena memang tradisi penggunaan hio ini adalah sebuah tradisi yang sudah sangat lama sekali, berusia hingga ribuan tahun. Jadi jangan heran jika itu sudah banyak sekali perkembangan. Dan bisa juga dengan mereka yang penggunaan hio di Indonesia itu nanti mungkin memiliki arti atau makna yang sedikit berbeda dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Malaysia misalkan, atau dengan yang ada di Taiwan, di Hong Kong dan lain sebagainya. Nah oke teman-teman, nih kita lanjutin lagi ya. Selain hio berfungsi sebagai alat untuk persembahyangan, hio juga bisa berfungsi nih sebagai aromaterapi atau wewangian. Namun ada juga yang seperti itu teman-teman. Nah ini untuk yang hio yang berwarna hitam seperti itu memang memiliki aroma yang jauh lebih kuat dibanding hio merah. Jadi fungsi hio-nya itu bisa digunakan untuk mempercepat rasa kedalaman ketika kita tuh sedang melakukan yang namanya proses bermeditasi atau semedi. Itu bisa teman-teman, dan itu dipulangkan kepada masing-masing. Nah kawan-kawan, kemudian ini nih cara penggunaan hio atau untuk mengangkat hio ya kawan-kawan. Untuk hio yang seperti ini contoh aja kita ambil satu batang gini ya. Nah hionya itu misalnya kita itu ingin berdoa kepada Tuhan tuh teman-teman, menggunakan hio satu batang, maka hionya itu diangkat hingga setinggi alis teman-teman, atau di dekat kening gitu ya, setinggi alis gini di dekat kening. Nah kemudian jika berdoa kepada orang yang lebih tua, roh atau roh-roh leluhur misalkan, itu bisa setinggi dagu kawan-kawan, kepada orang-orang tua atau roh-roh leluhur setinggi dagu. Kemudian jika kita berdoa untuk memberi hormat misalkan itu dalam sembahyang kubur dan lain sebagainya, kepada orang yang sebaya misalkan, itu bisa hingga setinggi dada. Dan itu bisa dilakukan seperti ya kurang lebih saat kita sedang bersoja lah gitu. Bersoja itu kayak apa ya, salam khas Tionghoa yang mengangkat tangan gitu kawan-kawan. Itu kan. Nah oke teman-teman, kemudian kita lanjutin lagi nih cara membakar hio ini teman-temannya. Gue kasih lihat dulu cara membakar hio. Ini kita ambil ujungnya, ini contoh aja teman-temannya, contoh. Nah gini, kita bakar ujungnya. Nah teman-teman, ini setelah terbakar seperti ini, maka hio itu jangan ditiup kawan-kawan. Jangan ditiup, tapi cukup dikebas-kebas atau digoyang-goyangkan gini. Nah hingga apinya padam.
barulah langsung mulai ditancapkan ke hiolo atau tempat penancapan hiyo itu menggunakan tangan kiri. Nah, oke teman-teman. Dan kemudian hal yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman, jika kalian itu sudah membakar sebuah hiyo, maka pada saat itu teman-teman itu sebenarnya sudah memasuki dengan yang namanya proses persembahyangan. Jadi lakukanlah proses persembahyangan tersebut dengan hikmat, dengan tidak bermain-main. Misalkan akan berdoa menggunakan hiyo, maka doanya itu jangan sambil bersendau gurau, sambil bercanda, sambil pikirannya kemana dan lain sebagainya. Namun jika memang menggunakan hiyo hanya untuk aromaterapi atau wewangian, misalnya nih ada hiyo itu yang berbentuk spiral, itu tidak apa-apa teman-teman, dan itu juga bisa dipergunakan. Tapi ini untuk hiyo spiral ya, yang sebagai aromaterapi. Kemudian juga ada hiyo kerucut. Sebenarnya hiyo kerucut atau dupa ya, dupa kerucut itu yang asapnya ke bawah, juga bisa digunakan sebagai aromaterapi atau pengharum ruangan. Namun juga tidak menjadi masalah jika menggunakan hiyo yang berbentuk batangan atau hiyo lidi sebagai aromaterapi. Kalau berdasar pengalamanku sih, memang hiyo yang berwarna hitam itu aromanya jauh lebih pekat dan lebih kuat dibanding hiyo yang berwarna merah. Namun sekali lagi itu berpulang kepada pilihan teman-teman masing-masing. Sedangkan untuk hionya atau dupanya gitu teman-teman bisa beli misalnya atau cari di toko-toko yang menjual memang peralatan persembahyangan atau toko-toko minyak wangi. Itu biasanya juga ada menjual sejumlah hio atau dupa ya kawan-kawan, atau yang toko yang menjual buhur, itu kalau kawan-kawan bisa cari. Nah itu teman-teman bisa pilih nanti itu sesuai yang selera atau kebutuhan kalian. Itu kalau penggunaan hio untuk aromaterapi atau pengharum ruangan. Namun jika memang menggunakan hiyo untuk proses persembahyangan, maka jangan salah pilih seperti yang aku bilang tadi. Itu kan hiyo ada yang hiyo merah, hiyo kuning, hiyo hijau, dan hiyo hitam. Untuk hiyo merah memang yang paling sering dipergunakan. Sedangkan hiyo hijau itu hanya untuk kepentingan berdoa di depan jenazah. Mungkin cukup segini dulu video dariku, tapi sekali lagi patut digarisbawahi juga hingga hari ini memang belum ada sih memang pakemnya yang kuat dalam arti dan makna penggunaan hiyo. Jadi jangan heran jika tuh nanti memang ada semacam sedikit perbedaan dalam penggunaan atau pemakaian hiyo di satu tempat dengan di tempat lain. Namun itu tidak menjadi masalah kawan-kawan, karena itu akan menambah keunikan, hasanah, dan kekayaan budaya khas etnis Tionghoa juga, baik itu yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia gitu loh. Nah oke deh teman-teman, mungkin cukup segini dulu video dariku, dan aku ucapkan terima kasih yang sudah setia di channel ini, dan mohon maaf jika pengambilan gambarnya kurang bagus. Oke deh kawan-kawan semua, sekian dan terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Oke deh, dan bye bye semuanya.